Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di Matematika Terapan untuk Fakultas Ekonomi. Hari ini kita ada di pertemuan ke-8 ya setelah UTS dan kita masuk ke topik tentang barisan. Oke, teman-teman, ada 2 subbab dari barisan ini yang nanti akan kita pelajari, yaitu subbab barisan aritmatika dan barisan geometri. Untuk sampai ke sana ada beberapa istilah yang harus kita kenal. Yang pertama, barisan itu sendiri. Jadi barisan bilangan adalah susunan bilangan yang diurutkan menurut aturan tertentu. Jadi kita bisa mengurutkan satu bilangan, aturannya kita yang tentukan juga. Nah, teknik penulisannya bentuk umumnya seperti ini. A1 artinya anggota pertama, A2, A3 dipisah dengan koma sampai ke AN. A1, A2 sampai AN, setiap unsur pada barisan bilangan disebut suku. Jadi kalau dia udah berbentuk barisan, disebut suku. Nah, suku ke N, itu suku ke N, kalau dalam hal ini AN gitu ya. Dari suatu barisan ditulis dengan simbol UN. Ini artinya suku ke N. Suku ke N bisa jadi nilainya AN, bisa jadi nilainya A4, A8 gitu ya. Nah, untuk suku pertama dinyatakan dengan simbol A atau U1. Berdasarkan banyaknya suku, barisan dapat dibedakan menjadi 2 macam. Ada yang berhingga dan ada yang tak berhingga. Nah, dalam hal ini mungkin teman-teman bisa dapat satu ilustrasi. Saya coba tulis dulu bahwa di sini misalnya untuk barisan ya. Untuk barisan kita tadi udah punya bahwa barisan itu bentuk umumnya. Bentuk umum itu adalah A1, A2, A3, dan seterusnya sampai AN. A1 ini sering juga disebut A, sering juga disebut U1. Suku pertama ya, ini suku ke. UN itu adalah suku ke N. Suku ke N. Misal saya punya contoh satu barisan. Yang A saya punya barisan 3, 5, 7, dan seterusnya. Ini tak berhingga. AN-nya enggak berhenti gitu. Artinya terus. Nah, terus saya punya yang kedua misalnya 8, 12, 16 segini aja. Ini yang berhingga ya. Ini tak berhingga. Sehingga ini berhingga. Oke, kurang lebih seperti itu. Kalau kita lihat definisinya ya, tak berhingga sama yang berhingga. Nah, kemudian apa? Ada yang namanya barisan aritmatika sekarang. Ada kata kunci di barisan aritmatika yang harus teman-teman ingat. Itu istilah beda, selisih. Beda disebutnya dalam barisan aritmatika. Tadi ingat bahwa barisan itu dipisahkan dengan koma ya. Perhatikan barisan aritmatika berikut. Ini udah disebut barisan aritmatika nih. Kenapa satu barisan disebut barisan aritmatika? Kita lihat di sini. 1, 3, 1 ke 3 punya beda 2. 3 ke 5 punya beda 2. 5 ke 7 punya beda 2 juga. Atau beda itu kita dalam operasional matematika menggunakan selisih ya. Jadi suku setelah dengan sebelumnya dikurangi. 3 diambil 1 sama aja dengan 5 diambil 3, 7 diambil 5. Nah, untuk barisan yang punya karakter seperti ini, suku setelah dikurangi suku sebelumnya hasilnya sama, kita sebut itu bedanya sama, maka itu kita sebut barisan aritmatika. Lihat barisan yang kedua, 2, 4, 6, 8, 4 diambil 2, 6 diambil 4, 8 diambil 6. Itu juga sama ya. Nah, secara umum U1, U2, U3, U4 sampai UN itu kita sebut barisan aritmatika apabila suku kedua dikurangi pertama, ketiga dikurangi kedua, 4 dikurangi ketiga, dan seterusnya. Sampai suku ke N dikurangi UN-1. UN-1 ini menunjukkan suku N-1 itu adalah suku sebelum UN. Sebelum suku ke N.
Nah, ini hasilnya satu konstanta, dia punya karakter sama, maka kita sebut dia barisan aritmatika. Di mana bedanya itu tadi formulasinya itu rumusnya itu adalah suku ke N dikurangi suku ke N-1, dikurangi suku sebelumnya ya. Satu sebelumnya. B-nya ini adalah beda. Ingat di aritmatika jika suku pertama baris aritmatika U1 dinamakan A dan bedanya dinamakan B, nanti teman-teman akan punya formulasi seperti ini. Ini rumusnya. Jadi suku ke N itu bisa kita cari sebetulnya untuk yang tak berhingga ya, atau mungkin dia berhingga tapi tengah-tengahnya kita nggak tahu nih. Oh, nilainya berapa aja. Unsur dari barisan tersebut berapa. Nah, kita bisa cari dengan ini. UN itu adalah suku ke N, bisa kita cari dengan, kalau diketahui suku pertamanya, maka dengan mudah kita dapatkan bahwa A ditambah N-1 ini ada kurang, seharusnya dikali dengan B ya teman-teman. Ini dikali dengan B. Jadi untuk mencari suku ke N, UN itu sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Ya, ini N. UN itu sama dengan A ditambah N-1B. Di mana A-nya itu suku pertama, N-nya itu lihat ini, dan ini B-nya. Gitu. Ini ada kekurangan ya, B. Kemudian ada sifat barisan aritmatika, teman-teman. Ada sifat barisan aritmatika. Di mana sifat barisan aritmatika itu bisa kita lihat bahwa 2UT itu sama dengan UT kurangi P ditambah UT tambah P. Ini sebetulnya rumus titik tengah ya. Titik tengah itu adalah suku sebelum dengan suku sesudahnya dibagi 2. Gitu ya. Suku tengah ya. Suku yang tengah, T itu tengah. Di mana T-nya itu harus lebih besar dari P dan TP adalah bilangan asli. Contoh penerapan barisan aritmatika. Misalnya T-nya 2, P-nya 1, maka kita dengan mudah dapat suku kedua itu sama dengan U1 ditambah U3 per 2 ya. Suku kedua itu kan di tengah-tengah dari suku pertama dengan suku ketiga gitu. Adapun beberapa permasalahan yang berkaitan dengan barisan aritmatika bisa teman-teman lihat di sini. Contoh, carilah 3 suku berikutnya dari barisan aritmatika. Oke, ini dikasih barisannya 1, 4, 7, 10. Kita lihat di sini contoh 1, 3, berapa tadi? 1, 4, 7, 10 ya, maaf. 1, 4, 7, 10 dan seterusnya. Ini tak hingga ya. Pertanyaannya tentukan 3 suku berikutnya. Tentukan. Berarti kalau ini U1, ini U2, ini U3, ini U4, maka tentukan U5, U6, dan U7. Nah, jangan lupa U1 itu sama dengan A ya. Tugas kita adalah menentukan bedanya. Jadi solusinya adalah yang diketahui itu kan A-nya adalah 1, B-nya harus kita cari. 4 diambil 1 bisa, 7 diambil 4 bisa, 10 diambil 7 bisa, itu sama, ambil satu aja ya. Kalau dia udah dinyatakan barisan aritmatika, teman-teman cukup ngambil 2 suku sebelum dan suku setelahnya yang berdekatan. Misal 1 dan 4 diambil 1 sama dengan 3. Maka untuk mencari yang diketahui ini, maka U, langsung aja U5-nya itu berapa? Masukin ke formula ini. U5 itu A-nya, UN itu kan rumusnya A ditambah N diambil 1 dari B. Maka suku kelimanya itu adalah A-nya 1 ditambah N diambil 1, 5 diambil 1, 4. B-nya 3, maka kita dapat 4 kali 3. Awas perkalian dulu yang dikerjakan. Oke. 4 dikali 3, 12 tambah 1, 13. Oke. Kemudian kita bisa U6-nya kita punya, berarti 1 ditambah 5 dikali 3. 5 3, 15 tambah 1, 16. Dan U ketujuhnya adalah 1 ditambah 6 dikali 3, 18, 19.
Artinya kita punya berikutnya suku kelima, keenam, ketujuhnya itu 3 suku berikutnya kan. 13, 16, dan 19. Ini kalau kita lanjut sama. Ditambah bedanya kan tadi 3. Ditambah 3, 13. Ditambah 3, 16. Tambah 3, 19. Seperti itu kira-kira. Kita lihat lagi. Oke. Sesuai ya 13, 16, 19. Contoh 2. Suatu barisan aritmatika. Nah ini udah diketahui. Kenapa tadi saya langsung pakai bedanya itu? Karena di sini udah ada kata-kata barisan aritmatika. Kalau nggak ada kata-kata itu, teman-teman cek dulu apakah dia barisan aritmatika atau bukan. Oke. Suatu barisan aritmatika diketahui suku kelimanya adalah 21 dan suku ke-10-nya adalah 41. Tentukan besarnya suku ke-50. Wow, ini agak unik nih teman-teman. Teman-teman harus bisa urai ini. Suku kelimanya 21, suku ke-10-nya 41. Karena yang diketahui ada 2 suku, maka kita bisa gunakan metode substitusi dan eliminasi. Kita bisa pakai langsung. Ya. Ini soal latihan kedua ya. Nanti teman-teman tinggal substitusi aja. Suku kelima berapa, suku ke-10-nya berapa. Nanti dapat bedanya. Bedanya disubstitusi. Kalau bedanya udah dapat, suku ke-50 didapat, maka dapat hasilnya. Kelihatannya panjang langkahnya ya. Tapi kita bikin sederhana coba. Tadi yang diketahui berapa? U5-nya 21. Nah, diketahui U5-nya itu 21, teman-teman. Dan suku ke-10-nya 41. Ya. Tentukan pertanyaannya suku ke 50. Nah, ini solusinya. Kita uraikan dulu nih. U5 itu artinya apa sih? Suku kelima itu kan artinya A ditambah 4 kali B ya. Kan N-1. Ininya 5. Kemudian U5-nya ini berapa? 21. Oh, saya punya 21 A tambah 4B. Ini yang pertama. Yang suku ke-10-nya itu berarti A tambah 9B dong. Saya punya berarti ini 41 suku ke-10-nya. A tambah 9B. Ini yang kedua. Ya, teman-teman yang kedua. Dari 1 dan 2. Dari 1 dan 2. Saya punya. Ini dulu saya tulis ya. A tambah 4B sama dengan 21. A ditambah 9B sama dengan 41. Saya kurangi supaya H-nya hilang. 4B diambil 9B, negatif 5B. 21 dikurangi 41, negatif 20. B-nya saya punya minus 20 dibagi minus 5. Negatif 20 dibagi negatif 5 hasilnya 4. Good. Saya punya B-nya 4. Untuk mencari A-nya, B sama dengan 4. Maka saya bisa masukin ke yang kecil aja nih. Di sini. 21 sama dengan A tambah 4B. Saya punya sama dengan A. 4 kali B-nya tadi 4 ya. 4 kali 4, 16. Artinya 21 diambil 16 sama dengan A. Maka A-nya 5. Oh, bedanya 5. Enggak, bedanya 4. Suku pertamanya 5, teman-teman. Sehingga, ini saya lanjutkan. Kalau saya udah dapat A-nya 5, bedanya 4. Maka U ke-20-nya jadi U ke-50-nya sama dengan A ditambah 50 diambil 1, 49 dikali B sama dengan A-nya adalah 5 ditambah 49 dikali 4. Tinggal teman-teman selesaikan. Seperti itu, teman-teman. Ya, 49 dikali 4 ditambah 5 itu hasilnya. So, kalau kita mau selesaikan aja teman-teman tinggal ngitung aja ya itu. Oke. Kalau di sini kita lihat hasilnya B-nya 4 ya betul, A-nya 5, kemudian oh ternyata setelah dihitung 201. 201. Oke. 201 ya. Itu salah satu contoh, udah 2 contoh. Nanti ada juga permasalahan seperti ini.
Seorang ibu membagikan permen kepada 5 orang anaknya menurut aturan barisan aritmatika. Semakin muda usia anak, semakin banyak permen yang diperoleh. Banyak permen yang diterima anak kedua 11 buah dan anak keempat 19 buah. Wah, semakin muda usia anak, semakin banyak permen yang diperoleh. Nah, anak kedua 11 buah, anak keempat 19. Berapa banyak permen yang diterima oleh anak tersebut? Ini seperti tadi ya, pakai metode substitusi juga. Di sini kita punya anak kedua itu kan berarti A ditambah B sama dengan 11. Kemudian anak keempat berarti A ditambah 3B sama dengan 19. Kita substitusi eliminasi. Kita eliminasi kemudian substitusi ya. 3B diambil B, 2B, 19 diambil 11, 8, A-nya habis, B-nya 4, sehingga A-nya diperoleh 7. Maka berapa banyak permen yang diterima oleh anak terkecil? Nah, ini anak terkecil itu si ibu tadi 5 orang anaknya. Berarti U kelima. U kelima itu A tambah 4B dong. Formulanya A-nya 7, B-nya 4, jadi hasilnya 23 buah. Cukup ya bikin anak bisa reges nih. 23 buah permen untuk anak kelima. Itu teman-teman beberapa contoh kasus untuk barisan aritmatika. Tadi ingat kata kunci di barisan aritmatika, teman-teman harus pahami ada yang namanya beda menggunakan operasi selisih. Beda dengan hal itu, ada yang namanya barisan geometri. Ya. Barisan geometri ini kata kuncinya bukan pada beda tapi pada rasio. Kalau beda itu operasinya selisih, pengurangan. Kalau rasio itu pembagian. Jadi ketika dia disebut barisan geometri, maka berlaku U kedua dibagi U pertama, U ketiga dibagi U kedua. Kalau tadi kan pengurangan, kalau ini pembagian. Atau UN dibagi UN min 1, hasilnya konstanta, dia sama semua, maka dia adalah barisan geometri. Ingat, itu kata kuncinya, barisan geometri ya. Barisan geometri. Kalau geometri, dia kalau tadi ada U1, U2, U3, terus sampai UN, dia punya rasio R, U2 dibagi U1 itu sama dengan U3 dibagi U2, terus sampai dia tetap harus sama dengan UN dibagi UN-1. Dia harus sama, kalau nggak sama ini nggak bisa. Ini kata kuncinya adalah rasio. Ya, kata kuncinya rasio. Oke. Nah, untuk mencari rumus suku ke N-nya, itu kita bisa gunakan formula A dikali R pangkat N-1. Untuk mencari suku ke N-nya, kita bisa pakai A dikali R pangkat N-1. Ini suku ke N-nya. Oke. Kemudian, sifat barisan geometri juga berlaku seperti tadi titik tengah sebetulnya. Ini U T pangkat 2 sama dengan U T min P ditambah U T tambah P. Ini dengan syarat yang sama. T lebih besar dari P dan TP adalah bilangan asli. Oke. Jadi suku ketiganya dikuadratkan, hasilnya adalah U1 tambah U5. Ya, dia ada kuadrat ya. Pembagian dia. Oke, kita lihat beberapa permasalahan dengan rumusan dengan barisan geometrik. Ini bukan aritmatik, ini keliru. Ini keliru ya. Ini keliru teman-teman. Ini geometri. Oke. Tentukan rumus umum suku ke N. Oke. Kita suruh bikin rumus umumnya. Ya, berarti ya. Dan tentukan suku ke 20. Ini tinggal kita lihat A-nya berapa. A-nya 16. R-nya berarti 8/16. Itu sama kan dengan 4/8 ya. Sama kan dengan 2/4 atau setengahnya ya. R-nya itu setengah. Kita ambil yang paling sederhana. A-nya 16. R-nya nah, rumus umum suku ke N-nya ya berarti UN sama dengan AR pangkat N-1. Itu udah kita dapatkan sebetulnya. Atau dalam hal ini UN-nya itu A-nya berapa? 16 16
kemudian 16, R-nya berapa? Setengah N-1. Ini rumus umumnya. Kalau untuk suku ke-20, berarti U20 kita punya 16 dikali setengah dari pangkat 19. Gitu teman-teman. Ini kalau dipisah 16 dibagi 2 terus 2 kali 2 4 kali ini dapatlah ini ya. 1/2 pangkat 15. U ke-20-nya. Ini dia disederhanakan lagi nih. Ini disederhanakan, ini ke sini sederhananya. 2 kali 2 4 kali 4 16, berarti kan 16/16 dikali setengah, tadi udah kepake 4 pangkat 15. Ini hasilnya 1, dapatlah ini. Gitu ya. Oke. Ini untuk contoh yang pertama. Langsung ada beberapa latihan teman-teman. Silakan teman-teman coba latihan 1, 2, dan 3 ya. 1, 2, dan 3. Nanti kita pertemuan berikutnya di video selanjutnya akan membahas tentang deret. Itu dulu teman-teman, jangan lupa ini menjadi tugas. Silahkan kerjakan untuk 1, 2, dan 3. Selamat berlatih dan mudah-mudahan materinya bisa dipahami dengan baik dan latihannya bisa dikerjakan juga. Itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian.